مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, hidayah, taufik, inayah, wa riayah. Hingga bersama kembali ikhwan kita dalam kajian mingguan Majelis Muwasalah Wilayah Jember bersama Majelis Muwasalah Pusat, bersama kita mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah lil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Alhamdulillah ikhwan, hari demi hari kita lalui dan sekarang kita di pertengahan atau sudah hampir akhir bulan Dzulhijjah, berarti ini sudah hampir akhir tahun Hijriyah 1442 Hijriyah. Dan insya Allah kita akan memasuki tahun Hijriyah baru beberapa pekan lagi, bulan Muharram. Semoga insya Allah ini menjadi penutup yang husnul khatimah bagi kita semua, membuka tahun dan mengakhiri tahun dengan amal baik yang harapan kita insya Allah semoga di antara keduanya itu dihapus oleh Allah Ta'ala daripada amal buruknya dan semua diganti dengan amal baik. Bila mana awalu syai' wa akhiruh wa hakadha. Memang al-khitam kulluna ala hasab al-khitam, al-ibrah innamal amal bi khawatimiha hakadha. Ibrah, penilaian amal itu adalah dengan akhirnya bagaimana. Bila mana akhirnya baik, insya Allah akan dinilai baik semua, walaupun awal-awalnya ataupun pertengahannya kurang baik. Tapi na'udzubillah min dzalik, bila mana kalau seandainya akhirnya itu tidak baik, maka itu amal dinilai dengan tidak baik, walaupun awal dan pertengahannya baik. Oleh karena itu senantiasa kita mendengar zikir ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nabi SAW mengungkapkan perihal ini dalam hadis yang luar biasa. Wa inna rajulan la ya'mal bi'amal ahli jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'mal bi'amal ahli an-nar fa yadkhulaha. Hadis yang ma'ruf itu. Perihal tentang akhir umur. Nah, insyaallah tiap-tiap amal pasti ada akhirnya. Salat ada akhirnya. Puasa ada akhirnya. Wah, kata tahun pun ada akhirnya. Wah, kata ikhwan. Makanya waktu lagi salat, perhatikanlah bagaimana engkau mengakhiri salatmu dengan salam dan sebelumnya baca tasyahud dan bermunajah sebelum salam itu. Itu adalah khitam untuk salat. Wah, kata begitu pula puasa, bagaimana engkau mengakhiri puasamu ketika mau berbuka puasa. Oleh karena itu kita pernah bahas bahwasanya sangat ditekankan kita untuk berbuka puasa dengan makanan yang kita yakini kehalalannya. Wah, kata karena itu adalah khitam, akhir daripada amal puasa kita ya. Innamal a'mal bi khawatimiha. Fa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga insyaallah tahun ini kita tutup dengan amal baik dan insyaallah kita mulai tahun depan dengan amal baik pula insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Ini enggak kerasa ya kawan. Hari demi hari kita lalui. Sudah selesai berapa hari. Bulan pun begitu. Enggak terasa lewat berapa bulan. Pun tahun begitu. Enggak terasa berapa tahun langsung sudah. Yang tadinya kita masih ingat kita masih kecil sekarang sudah dewasa. Bentar lagi kita akan merasakan jenjang tua. Wah, kata. Bentar lagi subhanallah malaikat Azrail menjemput. La ilaha illallah. Fa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bismillah kita mulai ikhwan.
pembacaan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang di sini kita masih membahas masalah zakat ya. Di pertemuan yang lalu kita bahas masalah zakat dari segi definisi zakat, juga harta-harta yang diwajibkan zakat di situ. Jadi nggak semua harta, ikhwan. Kita ketahui bahwasanya zakat hanya ada di berapa? Di 6 macam harta. Nah, an-na'am wan nagdan. Pertama hewan ternak, yang dimaksud dengan hewan ternak adalah cuma 3 saja. Kambing dan sapi dan juga onta. Cuma 3 saja. Selain itu 3 nggak ada zakat. Walaupun dia banyak. Dia punya kuda, atau kelinci ataupun yang lain, selain 3 itu nggak ada zakat, kecuali kalau memang dengan sistem jual beli bisa jadi ada zakat dari segi tijarahnya. Kalau dari segi hewannya nggak, cuma 3 saja. Yang pertama. Kedua, an-nagdan, emas dan perak, ada zakatnya. Benda yang mahal selain emas perak itu nggak ada zakatnya, seperti intan, mutiara gitu, timah gitu, nggak ada zakatnya, ikhwan. Yang ada zakat hanya emas dan perak. Kedua. Yang ketiga, tijarah, masalah perniagaan. Yang memang di sini kebanyakan masalah zakat ada masalah zakat perniagaan, zakat tijarah. Kemudian ada juga zakat rikaz, kalau nemu harta karun yang berupa emas atau perak baru dizakati. Dengan syarat-syarat tertentu yang pernah kita bahas, insya Allah kita akan bahas kembali dengan lebih rinci nanti. Dan juga wal ma'din, perihal tentang ma'din, hasil bumi daripada emas dan perak juga kalau ada zakatnya. Selain hasil bumi daripada 2 itu, barang tambang ya, nggak ada zakatnya. Cuma ada 2, zakat emas dan perak kalau seandainya itu dari barang tambang. Selain barang tambang emas perak maka tidak ada zakatnya. Seperti oil, seperti minyak tanah ataupun batu bara, kata timah, hasil tambang itu nggak ada zakatnya semua. Katanya yang ada cuma 2, emas dan perak. Yang terakhir adalah al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat adalah apa? Al-mu'asyarat adalah al-hubub wa thimar. Buah-buahan, yang dimaksud dengan buah-buahan cuma 2 saja, korma dan anggur. Selain itu nggak ada zakat. Apel, jeruk, nggak ada zakat semua, kecuali emang kalau itu masuk dalam kategori perniagaan. Juga al-hubub, biji-bijian. Yang dimaksud dengan biji-bijian adalah makanan pokok, beras, jagung masuk juga, gandum ataupun sagu itu juga masuk dalam kategori hubub di sini. Ala kulli hal, itulah 6 jenis harta yang ada zakatnya. Selain 6 ini nggak ada zakat, ya ikhwan. Makanya dalam mu'tamad mazhab Syafi'iyah, memang mazhab Syafi'iyah dan bahkan semua mazhab al-arba'ah tidak ada yang mengatakan zakat, tidak ada yang mewajibkan zakat, zakat properti ataupun zakat dari gaji buruh contohnya, dipotong sekian persen untuk zakat. Ini dalam segi fikihnya mazhab al-arba'ah yang mu'tamadnya tidak mewajibkan zakat di harta seperti itu. Kecuali beberapa ulama yang mutaakhirin yang memang mereka berpendapat wajib zakat di gaji bulanan atau gaji buruh. Ala kulli hal. Oke, kita akan baca sekarang ibarah dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Yang di sini kita akan mulai dulu pembahasan pertama, pembahasan masalah an-na'am. Masalah hewan ternak. Syarat-syaratnya apa? Dan bagaimana kita menzakatinya bagi mereka yang punya hewan ternak. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ikhwan, kita jangan lupa, semua yang kita bahas di sini adalah namanya zakatul mal, zakat harta. Ada lagi jenis lain namanya zakatul badan, zakat badan, yang itu sinonimnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu lain lagi ceritanya. Zakat fitrah bukan dibahas di zakat mal. Jadi zakat ada 2. Zakatul mal wa zakatul badan. Zakat harta dan zakat badan. Zakatul mal yang kita bahas 6 perkara itu. Itu zakatul mal. Kalau zakatul badan, zakat fitrah akan dibahas di akhir bab zakat ini, bagaimana cara mengeluarkannya, yang itu hanyalah ada di bulan Ramadan dan Syawal. Wahakadha ya ikhwan. Ala kulli hal, kita akan mulai dengan zakatul mal. Di sini yang pertama adalah an-na'am. Tafadhal al-akh al-qari yaqra. Min qawlihi fala zakata fima na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fala zakata fima siwan amis sa'imah wa ishtaratul al-hawlu laha. Wa kadzalika ishtaratu lin-nuqud at-tijarah. Wa ishtaratu fiha al-anwa' an-nisabu aidan. Baik, bismillah. Kita akan baca, ikhwan. Wajib. Yakfi, cukup. Oke.
Di sini kita akan baca dua alinea yang sangatlah penting di sini. Beliau di sini mulai mensyarah secara detail perihal tentang na'am, kemudian juga tentang nugud wa tijarah. Beliau berkata, fala zakata, maka tidak ada zakat fima, pada apa-apa siwa selain daripada an-na'am, hewan ternak, as-saimah, yang artinya saimah artinya diternakkan, yang digembalakan, hewan gembalaan ataupun hewan ternak. Kita akan bahas apa itu. Ya. Pertama, an-na'am as-saimah. Beliau berkata, wa yushtartul haululah, dan disyaratkan haul, lewat setahun. Dia memiliki hewan itu dan sudah lewat jenjang selama 1 tahun baru dizakati, begitu. Jadi emang tempo setahun itu harus lewat dulu. Nah, kemudian beliau berkata, wa kadzalika, begitu pula yushtarat, disyaratkan. Yushtaratu ini fi'il mughayyar sighah, dan naibul fa'ilnya dhamir, kembali dhamir takdiruhu huwa, kembali ke haul. Disyaratkan haul untuk lewat setahun bagi bagi na'am as-saimah. Begitu pula disyaratkan apa haul tadi, disyaratkan lin nugud, untuk perihal masalah zakat dan nugud, zakat emas perak, wat tijarah, dan zakat tijarah, itu harus ada haul syaratnya. Kemudian wa yushtaratu fi hadhil anwa'i an-nisabu aidan, dan disyaratkan di aneka ragam semua ini disyaratkan untuk sampai nisab. Nisab adalah batasan tertentu. Aidan juga artinya. Oke. Di sini ikhwan kita akan bahas kembali 6 jenis harta tadi yang diwajibkan zakat di situ. Oke, jadi 6 kan ya. 6 ini 3 diantaranya itu disyaratkan haul, disyaratkan lewat setahun. Dan 3 enggak disyaratkan haul. Yang disyaratkan haul ada 3 perkara. Yang pertama apa tadi? An-na'am, hewan ternak. Harus lewat setahun baru wajib zakat. Kedua, at-tijarah, perniagaan. Itu harus setahun baru wajib zakat. Ketiga, an-nagdan, emas dan perak. Lewat setahun baru wajib zakat. Nah, 3 perkara ini. Jadi artinya kalau seandainya orang punya ternakan kambing atau ternakan sapi atau onta, itu dia nggak bakal ceritanya kena zakat kecuali kalau sudah lewat setahun dulu dimiliki, baru dia mengeluarkan zakat. Kemudian setahun lagi baru zakat, setahun lagi baru zakat. Jadi zakatnya setahun sekali. Begitu pula tijarah, dia buka toko sekarang, dan mulai perniagaan. Kapan zakatnya? Nanti pas sudah lewat setahun baru dizakatin untuk tahun itu. Kemudian tahun berikutnya juga zakat. Jadi zakatnya per tahun. Begitu pula kalau dia seandainya menyimpan emas dan perak. Emas dan perak disimpan sama dia. Dia memiliki sekarang emas perak itu dan disimpan sama dia. Kapan zakatnya? Nanti tahun depan. Kalau sudah lewat setahun dari kepemilikannya ke emas dan perak itu baru dia zakatin. Ikhwan. Kemudian tahun depan. Jadi zakatnya per tahun. Ini 3 perkara yang wajib haul namanya di situ. Wajib apa? Wajib haul. Haul artinya lewat setahun. Oke. 3 lagi nggak wajib haul, ikhwan. Yang pertama adalah rikaz. Rikaz harta karun. Yang kedua ma'din, barang tambang. Rikaz dan barang tambang, harta karun dan barang tambang bila mana ditemukan, maka zakatnya seketika itu pula. Nggak harus nggak nunggu setahun atau bagaimana, enggak. Ente dapat harta karun, oke, sebelum ente milikin, tamam, ente keluarin zakatnya dulu. Kapan? Sekarang, gitu. Begitu pula barang tambang, dia menguras gunung atau apa gitu, dapat emas atau perak dari barang dari tambangnya itu, sumur tambangnya itu, sebelum dia miliki emas dan perak itu harus dia zakatin dulu, nggak nunggu setahun ataupun berapa bulan lah, sekarang zakatnya. Ini rikaz, harta karun dan ma'din, barang tambang. Juga perihal muasyarat. Muasyarat ini artinya tanam-tanaman tadi kan, baik pun itu biji-bijian atau buah-buahan. Buah-buahan yang 2 tadi, korma dan anggur, dan biji-bijian makanan pokok. Itu kapan zakatnya? Zakatnya adalah ketika panen. Ketika panen, ketika itulah dia zakat. Jadi enggak, patokannya bukan pakai tahun. Patokannya pakai panen. Ketika panen zakat. Bisa jadi di setahun 2 kali panen, zakatnya 2 kali setahun. Bisa jadi 3 kali panen, 3 kali berarti setahun. Bisa jadi panennya lama, 2 tahun baru panen. Jadi emang zakatnya patokan untuk muasyarat, untuk biji-bijian dan untuk buah-buahan. Patokan zakatnya bukan pakai masa setahun, dan juga bukan seketika itu. Sekarang juga enggak. Kapan zakatnya? Zakatnya ketika panen. Ketika menuai hasil panennya, ketika itulah dia wajib zakat. Nah, berarti 3 ini enggak pakai syarat haul ya. Yang pertama rikaz, harta karun. Yang kedua ma'din, barang tambang,
itu nggak ada haul-haulan, zakatnya seketika itu pula ketika dia dapatkan maka wajib zakat. Yang ketiga adalah muasyarat, apa namanya, tumbuh-tumbuhan yang berupa buah-buahan ataupun biji-bijian, makanan pokok, wajib zakatnya ketika dia panen, wahakata. Nah, tiga ini berarti nggak ada haulnya. Adapun tiga yang pertama tadi, apa yang pertama tiga tadi, an-na'am, hewan ternak, dan juga tijarah, perniagaan, dan juga an-nagdan, emas dan perak, itu zakatnya setiap tahun, berarti nunggu setahun dulu, berarti ada syarat haul di situ ya kawan. Ada syarat. Ini adalah arti daripada baris pertama tadi, wa yushtaratu, beliau berkata dalam kitab Ar-Risalah Al-Mu'awana, beliau berkata fala zakata fi masiwan na'am as-saim, maka tiada zakat selain na'am, hewan-hewan yang ternak, wa yushtaratul haululah, dan disyaratkan untuk haul bagi na'am ini, hewan ternak ini, wa kadzalika, begitu pula disyaratkan haul tadi apa, lin nugudi wat tijarah, untuk perihal zakat nugud, emas perak, dan tijarah, perniagaan. Berarti yang disyaratkan haul cuma tiga sahaja. Yang pertama ini an-na'am saimah, yang kedua an-nugud, emas perak, yang ketiga at-tijarah, perniagaan. Nah, tiga perkara ini harus ada apa? Harus ada haul lewat setahun. Mafhumnya selain daripada tiga ini maka nggak ada haul, dan memang begitu. Selain daripada tiga itu tidak ada haulnya. Ya kan, kalau rikas dan ma'din dizakati seketika itu pula dia mendapatkan, harus zakat dulu. Kalau muasyarat ataupun tumbuh-tumbuhan, buah-buahan atau biji-bijian, zakatnya kapan? Ketika panen, begitu ya. Oke. Poin kedua, wa yashtaratu fi hadhil anwa'i an-nisabu aidan. Disyaratkan di semua yang 6 itu harus ada nisabnya. Nah, apa arti nisab? Oke. Nisab adalah al-qadrul ladzi yajibu fihi zakah. Kadar yang dimana di situ diwajibkan zakat. Kalau sudah nyampe nisab, kalau bahasa kita, nyampe kadarnya baru ada zakat. Tidak semua emas perak yang engkau punya harus engkau zakati. Dan tidak semua kambing ataupun sapi ataupun onta ternakanmu engkau punya harus engkau zakati. Enggak semua perniagaanmu engkau harus zakati, dan enggak juga harus juga apa namanya, tumbuh-tumbuhan, kebun, apa namanya, buah-buahan yang engkau punya harus engkau zakati. Itu semua harus ada takarannya, ya kawan. Kalau nyampe takaran ini baru wajib zakat. Kalau nggak nyampe ya nggak wajib zakat, belum wajib zakat. Wah, kata. Nah, itu takaran namanya, kalau bahasa Arab namanya nisab. Wah, kata. Al-qadrul ladzi yajibu fihi zakat. Dan nisab ini berbeda-beda antara satu dan yang lain. Jadi 6-6-nya itu emang harus ada nisabnya, ya betul, harus ada nisabnya. Oke. Kita bahas satu-satu. Yang pertama an-na'am. Yang pertama an-na'am, hewan ternak. Yang tiga tadi kan, apa namanya tadi? Kambing, sapi, dan onta. Anda punya kambing, berapa ente kambing punya? 10. Oke, ternak udah setahun 10 ini. Wajib zakat enggak? Belum wajib. Loh, kenapa belum wajib? Karena belum nyampe kadarnya. Emang berapa kadarnya? Nah, makanya di sini kita harus ketahui kadar minimal yang harus dimiliki untuk bisa diwajibkan zakat, atasnya itu berapa? Pertama, kambing. Kambing itu wajib zakat bila mana sudah nyampe 40. 40 kambing ente milikin, okay? Dan setahun baru zakat satu kambing. Itu 40. Oke, ini kambing ya. Kalau sapi berapa? 30. Ente punya sapi 30 ekor. Punya sapi ternak 30 sapi. Dan lewat setahun juga baru zakat. Berapa zakatnya? Satu sapi. Gitu. Onta. Ente punya onta berapa? Kalau punya onta 5, nah baru zakat. Kalau ontanya kurang dari 5, 4 atau 3 atau 2, nggak wajib zakat. Ente punya onta 5, dan 5 itu onta sudah lewat setahun ente miliki, nah wajib ketika itu zakat. Gitu ya. Nah, ini namanya nisab. Nisab yang di mana? Yang di hewan ternak. Oke. Di sini ikhwan, pembahasan tentang nisab sebenarnya agak panjang ya. Sebenarnya pembahasannya agak panjang, tapi labas. Sedikit kita sebutkan untuk masalah nisab ini. Kalau masalah onta sih jarang ya. Mungkin masalah kambing dan sapi ini. Khusus bagi mereka yang berternak di sapi dan kambing. Batas minimal kambing tadi berapa kita bilang? 40 kan? Oke. Kalau nyampe 40 baru ada zakatnya. Kalau belum nyampe 40, 39 dia miliki, belum ada zakatnya berarti. Jadi 40 itu engkau harus miliki dari awal tahun sampai akhir tahun, enggak ngurang, 40 tak baru kena zakat satu kambing. Kalau Anda punya 50 berapa? Tetap satu. 60, 70 sampai 120. Dari 40 sampai 120 itu wajibnya satu kambing. Oke. Tapi kalau sudah nyampe 121, nah wajibnya 2 sekarang.
Oke, dari 121 sampai 201 wajibnya 2 kambing. Hakala. Oke, dari 121 sampai 200. Oke lah, sampai 200. Wajibnya 2 kambing. Oke. Lebih dikit, 201 udah wajib 3 berarti. 201 sampai 399 itu wajibnya berapa? Wajibnya 3 kambing. Dari 201 sampai 399 wajibnya 3 kambing. Kemudian berapa? 400 wajibnya 4 kambing. Oke. Kemudian setelah 400 ini gampang hitungannya. Setelah 400, kan 400 berapa tadi? 4 kambing ya. Kemudian setiap tambahan 100 tambah 1 kambing. Punya 500 ya 5 kambing. 600 6 kambing zakatnya. 700 7 kambing. Wah, kayak begitu. Sebelum nyampe ratusan itu masih tetap di bilangan pertama ini. Berarti kalau Anda punya 450, berarti berapa? Tetap 4 masih. 480 tetap 4. 490 tetap 4. 499 tetap 4. 500 baru 5 gitu. 550 tetap 5. 599 tetap 5. 600 baru 6. Oke, tiap bilangan 100 baru ntar tambah 1 kambing. Gitu. Itu namanya nisab, ikhwan. Nisab artinya kadar yang disitu diwajibkan berzakat. Setiap nisab ada kadar zakatnya. Kayak tadi, 40 kambing zakatnya 1. Sampai 120 tetap 1. 121 sampai 200 zakatnya 2 kambing. Oke. 201 sampai 399 zakatnya 3 kambing. Kemudian 400 zakatnya 4 kambing. Kemudian tiap lipatan 100 tambah 1 kambing. 500 ya 5, 600 ya 6, dan terus begitu. Ini perihal kambing. Wah, kira. Jelas ikhwan ya, insyaallah. Taman sama seperti kambing ya kesambing, baik pun itu kambing domba, kambing kacang, biri-biri gitu. Itu sama hukumnya. Oke. Sekarang masalah apa namanya sapi. Kalau sapi sih gampang. Kalau sapi gampang hitungannya enggak panjang kayak tadi. Sapi apalagi di Indonesia banyak yang ternak sapi soalnya. Sapi ini wajib zakat bila mana ente setelah mempunyai 30 sapi itu. Nisab yang minimalnya adalah 30 sapi. 30 sapi, ente punya 30 sapi berarti zakatnya 1. 1 sapi yang berumur setahun. Baik pun laki atau perempuan ya. Masih muskilah jantan atau betina. Tabi ataupun tabi'ah, umurnya setahun. Itu kalau ente punya berapa? 30 sapi. Jadi kalau 29 belum wajib zakat, belum wajib. 20 punya 10, punya 5, 29 belum ada zakat. 30 sapi ente miliki dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, di sini wajib 1 sapi dizakatin, sapi yang berumur setahun. Wah, itu kapan? 30 sapi. Oke, kalau ente punya 40 sapi, nah lain lagi jenisnya. Kalau 40 sapi, tetap 1 sapi, tapi sapi yang umur 2 tahun. Begitu. Namanya musinnah. Wah, namanya musinnah. Sapi yang berumur 2 tahun. Itu kapan? 40. Jadi kalau 30, 3 sapi, kalau 30 1 sapi berumur 1 tahun, kalau 40 1 sapi berumur 2 tahun. Gitu. Kalau bahasa Arab sih gampang. Kalau yang 30 namanya tabi', yang ke-40 namanya musinnah. Tetap 1 ya, tetap 1. Gitu. Oke. Kalau 50 bagaimana? Kalau 60 bagaimana? Kalau 70, kalau gimana? Kalau 100, 200. Nah, sekarang kita pakai lipatan. Yang tabi'ah tadi, yang sapi umur setahun, itu kan kapan wajibnya 30 ya? Berarti tiap lipatan 30 tambah 1. Sapi umur setahun. 60 berarti 2 sapi umur setahun. Gitu. 90, 3 sapi umur setahun. Dan terus begitu. Tiap lipatan 30. Yang musinnah tadi, sapi umur 2 tahun itu adanya di lipatan 40. Gitu. 40, 1 musinnah, 1 sapi umur 2 tahun. Gitu. 80, 2 sapi umur 2 tahun begitu. 120 3 sapi umur 2 tahun dan begitu tiap lipatan 4. Tiap lipatan 40. Nah, begitu ya, kawan. Kadang-kadang ada beberapa angka yang di sini di collab apa namanya digabungkan antara tabi' dan musinnah seperti yang contohnya 70. 70 berapa zakatnya? 70. 70 adalah gabungan daripada 30 dan 40. Berarti 2 sapi, 1 sapi umur setahun dan 1 sapi umur 2 tahun, begitu kan?
lipatan 30 dan lipatan 40. Nah gitu. Jadi 70 bisa 70 zakatnya dua sapi ya, yang satu umur setahun, yang satu umur 2 tahun gitu. La ilaha illallah. 100 sapi berapa ya, ikhwan? 100 sapi berapa? Oke. 100 sapi bisa 334. Iya, 334. 30 sama 40. Berarti 2 sapi umur setahun dan 1 sapi umur 2 tahun gitu. Ya kan? Lipatan 30-nya 2, 30 60. Berarti ada 2 sapi nih yang umur setahun nih. Kemudian 40 itu pakai musnah, sapi umur 2 tahun. Berarti 3 sapi di situ. 2 sapi umur setahun dan 1 sapi umur 2 tahun. Nah, begitu. Tiap lipatan 30 maka wajib satu sapi setahun, dan tiap lipatan 40 maka wajib 1 sapi umur 2 tahun. Nah, itu adalah perihal masalah zakatnya sapi. Kalau masalah ibil, masalah apa namanya? Onta jarang sih di Indonesia, tapi memang ringkasnya itu dari 5. Kita mulai dari 5. 5 onta keluarnya berapa ya? Kalau 5 onta bukan onta yang dikeluarin. 5 onta kita minta dia beli kambing. Jadi 5 onta zakatnya adalah 1 kambing. Bintu mukhab. Dan terus lipatan 5. 5 onta 1 kambing. 10 onta 2 kambing. 15 onta 3 kambing. 20 onta 4 kambing. 25 onta baru kita minta 1 onta. Gitu. Insya Allah. Kalau ada yang ternak onta di Indonesia, insya Allah khair. Nah, itulah perihal namanya nisabnya untuk an-na'am. Insya Allah kita akan bahas kembali perihal nisab ini di zakat-zakat yang lain. Soalnya lain-lain ikhwan nisabnya. Nisab untuk emas perak berapa? Nisabnya untuk biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan itu berapa nisabnya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sekarang kita beralih ikhwan ke kitab Bidayatul Hidayah. Masih di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah kita membahas doa al-fajr, ya. Doa al-fajr. Nah, insya Allah kita sekarang masuk ke akhir doa al-fajr, akhir alinea di doa al-fajr. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Tafadhal, silahkan. Al-Qari yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi umrikum fid darain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alli nuran fi qalbi wa fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min bayni yaday wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zid nura wa a'tini nura waj'al li nura. Bismillah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ahsantum. Ini adalah alinea terakhir dalam doa al-fajr. Doa fajar. Doa yang sunnah dibaca setelah azan fajar dan sebelum kita menunaikan sholat fajar, sholat subuh. Doa yang sangat panjang sekali, masya Allah, yang sangat luar biasa. Kita sudah bahas satu persatu per alinea arti daripada doa itu apa. Dan ini adalah alinea terakhir, ikhwan. Di sini adalah intinya daripada doa ini, luar biasa. Kita baca Allahumma ja'al li nuran fi qalbi. Allah, jadikanlah li untukku nuran, cahaya, fi qalbi, dalam hatiku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya di dalam hatiku. Itu artinya. Wa nuran fi gabri, dan cahaya fi gabri, dalam kuburanku. Wahakadha. Wa nuran fi sam'i, dan cahaya dalam sam'i, pendengaranku. Wa nuran fi basar, dan cahaya dalam basar, dalam penglihatanku. Wa nuran fi sya'ri, dan cahaya pula di dalam mana? Dalam sya'ri, dalam rambutku. Wa nuran fi bashari, dan juga cahaya di dalam bashari, dalam kulitku. Wa nuran fi lahmi, dan cahaya juga di dalam dagingku, lahmi, daging. Wa nuran fi dami, dan cahaya pula di dalam darahku. Wa nuran fi idhami, dan cahaya pula di dalam tulangku, idham. Wa nuran min baini yadayya, dan cahaya di depanku. Itu artinya min baini yadayya, di antara dua tanganku, arti di depan. Wa nuran min khalfi, dan cahaya juga di belakangku. Wa nuran an yamini, dan cahaya juga di kananku. Wa nuran an shimali, dan cahaya di kiriku. Wa nuran min fawqi, dan cahaya dari atasku. Wa nuran min tahti, dan cahaya dari bawahku. Oh,
Masya Allah. Jadi di sini kita minta untuk diliputi oleh cahaya. Wahakala. Dimulai itu dari hati. Dari hati. Menyeluruh ke semua badan. Disebutkan kulit dan daging dan tulang. Disebutin di sini semua. Namanya ada cahaya juga. Hatta di kulit, hatta di daging, hatta di tulang. Pokoknya ada cahaya di situ semua. Dan juga cahaya di setiap area 6 kita. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Disebutkan juga dalam hadis ini. Dan juga cahaya nanti di alam kubur. Di alam kubur. Dalam kuburanku. Dan juga cahaya di panca indera kita. Pendengaran, penglihatan. Wahakata. Wahakata ikhwan. Ini luar biasa. Anggota tubuh tadi disebutkan apa yang kulit, tulang, darah, daging, rambut disebutkan juga. Jadi artinya kita minta kepada Allah untuk diliputi hidup kita dengan cahaya. Dan diliputi tubuh kita dengan cahaya. La ilaha illallah. Di dunia dan di barzakh diliputi dengan cahaya. Kemudian di akhir doa ini, Allahumma zidni nura. Ya Allah berikanlah aku, tambahkanlah aku nur. Kalaupun sudah ada nur, maka tambahkanlah ya Allah. Zid, tambahkanlah untukku nuran cahaya. Wa a'tini nuran. Kalau seandainya belum ada nur, maka a'tini berikanlah aku cahaya itu. Wa ja'al li nuran. Dan jadikanlah itu cahaya bagiku. Dalam riwayat yang lain, wa ja'alni. Dan jadikanlah aku cahaya itu. Ini puncaknya sudah menyeluruh. Kalau yang tadi berikanlah aku cahaya di kanan, kiri, depan, belakang. Cahaya di dalam cahaya di dalam kulit, di darah, di tulang, cahaya di kuburan. Kalau ini ij'alni nuran, jadikanlah aku cahaya itu. Wah, la ilaha illallah. Nah, ini disinilah ditutupnya doa al-fajr ini ya kawan. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Innan nura إذا دخل القلب انفصله الصدر وانشرح هل من ذلك من علامة يا رسول الله؟ قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. Dalam riwayat juga innal iman, bahwasanya iman itu, atau dalam riwayat yang lain cahaya itu bila mana masuk ke dalam hati maka akan lapang dan luas hati itu. Enggak ada kegundahan, sumpek, enggak ada. Karena hatinya sudah luas dan lapang. Kapan itu? Bila mana ada cahaya dalam hatinya itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu ada tandanya? Ketika cahaya masuk ke dalam hati, apakah ada tandanya? Nabi SAW menjawab, naam, tandanya 3. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur. Sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk perihal duniawi. Untuk tempat yang fana dunia. Hakala. Wal inabah ila daril khulud, dan juga senantiasa merujuk ke tempat yang abadi, ke akhirat nantinya. Jadi pandangan ke akhirat semua. Jadi kalau dia mau berbuat apapun, dia akan pandang dampaknya apa di akhirat nanti. Itu artinya ikhwan. Penglihatannya jauh, pandangannya sangat jauh. Masa depannya adalah akhirat. Itu yang dipandang. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, dan juga persiapan untuk kematian sebelum datangnya kematian itu. Ketika seorang senantiasa dia bersiap untuk mati, senantiasa dia berpikir bahwasanya akan datang kematian itu kapanpun dan dimanapun, ketika itu dia senantiasa untuk bersiap. Nah, ketika itulah dia mempunyai cahaya di hatinya. Wah, inilah 3 tanda ketika cahaya masuk ke dalam hati. Yang pertama, tidak berkeinginan lagi untuk mencari ataupun memperhatikan perihal duniawi. Yang kedua, pandangannya senantiasa menuju ke akhirat. Wah, yang ketiga, senantiasa bersiap untuk kematian. Nah, 3 itu adalah tanda bila mana cahaya masuk ke dalam hati. Dalam riwayat yang lain, ikhwan, apa arti cahaya ini? Nah, kalau kita melihat Allah Ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian, wahai manusia, nur, cahaya dari Allah. Wa kitab, dan juga kitabun mubin, kitab yang sangatlah jelas. Kitab itu artinya Al-Quran. Jadi cahaya di sini bukannya Al-Quran, karena di situ diatafkan dengan waw, wal ataf yaqtadi taghayyur dalam kaidah nahwu. Ya. Kalau ada dan itu berarti yang pertama bukanlah kedua. Berarti apa ini cahaya ini? Para ulama tafsir berkata nur di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Ja'akum minallahi nur. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya, artinya sosok cahaya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa kitabun mubin, dan juga Nabi membawa kitab Al-Quran itu. La ilallah. Nabba'ana Allah faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi ambana. Wan nuru taha abduhu man nabihi fi dzikrihi a'zim bihi manana.
Nah, kalau kita kolaborasikan tafsir ini dengan doa yang kita baca sekarang, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, ya Allah jadikanlah di hatiku itu ada sosok Nabi Muhammad SAW, itu artinya. Ya Allah jadikanlah di kuburanku senantiasa ada sosok Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana artinya? Jadikanlah cahaya itu pula ada di darahku, di tulangku, di dagingku, di rambutku, kanan, depan, belakang. Senantiasa kehidupannya diwarnai dengan akhlak Rasulullah SAW sehingga menyatu dengan darah dagingnya, itu artinya. Antara dia dan sunnah dan guduah kepada Nabi SAW. Dia senantiasa mentauladani Rasulullah sehingga seakan-akan itu telah menjadi darah dagingnya. Ini artinya nur cahaya itu ada di mana di daging, di tulang dan di darah kita. La ilaha illallah. Ditambahkan lagi, tambahkanlah aku ini nur ini. Minta diperkuatkan lagi ikatannya dengan Nabi Muhammad SAW dan minta diberikan ikatan itu waja'alni nura waja'alni nur, dan jadikanlah aku. Nah, ini kalau dalam bahasa itu namanya syakhs Muhammadi. Jadikanlah aku sosok seakan-akan sudah menyatu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dimulai dengan pentawladanan yang luar biasa ya kawan. Ketika sempurna seorang hamba mentauladani Nabi SAW, maka akan tafna, maka akan fanalah sifatnya sehingga masuk ke dalam sifatnya Nabi SAW. Maka tidak ada dia mempunyai sifat selain sifatnya Rasulullah SAW. Kemudian naik ke atas lagi hatta tafna dzat fi dzat wa hakadha. Itu adalah artinya waja'alni nura waja'alni muhammadiyan wa hakadha. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk bisa menjadi seperti itu ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Allah, makanya jangan sampai kita ketinggalan untuk baca doa al-fajr ini di subuh ya, sebelum kita salat subuh baca doa fajar ini. Kalaupun enggak sempat paling baca yang alinnya terakhir ini adalah intinya daripada doa fajar. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa ila akhir doa. Yang akhirnya kali Allahumma zidni nura wa a'tini nura wa ja'alni nura ataupun wa ja'alni nuran. Amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Dan semoga Allah Ta'ala mempermudah itu bagi kita semua. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa anhum alaih. وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. بارك اللهم في أهل المجمع وكل من يسمع بركة كبيرة لا تتناهى بركة تشمل الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة وأقر بنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال متابعته في عافية تامة وارزقنا دوام مشاهدته حتى لا يغيب عنها طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.